Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai tanda-tanda balik menurut ilmu fikih dan ilmu biologi. Sebelum lanjut ke pembelajaran, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Balik secara bahasa artinya adalah sampai. Menurut istilah, balik adalah kedewasaan bagi seorang muslim. Tanda-tanda balik terbagi menjadi dua, menurut ilmu fikih dan menurut ilmu biologi. Menurut ilmu fikih atau ilmu tentang hukum Islam, tanda-tanda balik yang pertama adalah mimpi basah. Mimpi basah akan dialami baik oleh laki-laki ataupun perempuan. Biasanya akan terjadi pada usia 9 tahun atau lebih. Mimpi basah bagi laki-laki yaitu keluarnya air mani atau sperma saat mereka tertidur. Nah, kalau kalian sudah mengalami hal seperti ini, berarti kalian sudah tergolong balik atau dewasa. Tanda-tanda balik yang kedua yaitu adalah haid atau menstruasi. Haid atau menstruasi akan terjadi pada anak perempuan. Haid atau menstruasi adalah keluarnya darah dari rahim seorang perempuan yang biasanya berwarna terang atau kecoklatan. Haid biasanya terjadi beberapa hari, normalnya seminggu dalam 1 bulan. Selama haid, kalian tidak diperbolehkan untuk melakukan berbagai kewajiban, diantaranya adalah sholat. Haid dan mimpi basah menyebabkan hadas besar atau junub, maka kalian harus mensucikannya dengan mandi besar atau mandi wajib. Yang ketiga adalah berumur 15 tahun. Jika kalian belum mengalami tanda-tanda balik yang pertama dan yang kedua, tetapi kalian sudah berumur 15 tahun, maka kalian sudah termasuk balig atau dewasa. Tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Ilmu biologi adalah ilmu yang mempelajari sifat atau keadaan makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Tanda-tanda puber atau remaja terbagi untuk anak laki-laki dan perempuan. Laki-laki memiliki hormon testosteron. Hormon ini berguna untuk menghasilkan sperma di dalam testis. Hormon ini juga mengatur hadirnya tanda-tanda seksual sekunder yang ditandai dengan adanya perubahan fisik. Perubahan fisik meliputi wajah yang ditumbuhi kumis, jenggot, dan jambang. Selain itu, tumbuh juga rambut pada alat kelamin dan rambut pada ketiak. Badan yang kelihatannya lebih kekar dan berotot, tumbuhnya jakun, dan suara terdengar lebih berat. Selanjutnya, tanda-tanda balik menurut ilmu biologi bagi perempuan. Perkembangan pada perempuan dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron. Hormon ini berguna untuk mematangkan ovum dan mengatur perkembangan seksual sekunder. Hal ini ditandai dengan perubahan fisik pada perempuan. Perubahan itu antara lain terjadi pada pinggul dan payudara yang mulai membesar, tumbuhnya rambut pada alat kelamin dan ketiak. Hormon estrogen juga menyebabkan kulit perempuan lebih halus dibandingkan dengan kulit laki-laki. Dan perempuan juga akan mengalami menstruasi atau haid. Haid adalah gugurnya sel telur atau ovum karena tidak dibuahi sperma bersama dengan lapisan dinding rahim. Peristiwa ini ditandai dengan keluarnya darah melalui alat kelamin perempuan. Biasanya terjadi setiap 28 hari sekali. Jadi, jika kalian telah memasuki usia remaja dan mengalami menstruasi, jangan takut karena itu adalah peristiwa biasa pada perempuan. Kewajiban setelah usia balik.
Bila kalian telah mengalami tanda-tanda balik, berarti kalian disebut mukallaf. Mukallaf artinya orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama. Semua aturan agama wajib kalian patuhi, baik aturan dalam akidah, ibadah, dan akhlak. Seluruh perbuatan kalian akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal baik dengan pahala dan amal buruk dengan dosa. Apa saja sih aturan-aturan yang wajib kita patuhi? Mari kita simak. Yang pertama, sholat fardu. Sholat adalah tiang agama. Orang yang mendirikan sholat berarti dia menegakkan agama. Dan sebaliknya, orang yang meninggalkan sholat berarti dia merobohkan agama. Sholat diperintahkan kepada anak sejak berusia 7 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat pada usia 7 tahun, dan pukullah mereka untuk sholat pada usia 10 tahun, serta pisahkanlah tempat tidur mereka." Hadis riwayat Abu Daud. 2. Menutup aurat. Aurat ialah bagian tubuh manusia yang harus ditutupi menurut ketentuan syariat. Bagi laki-laki, auratnya adalah anggota badan di antara pusar dan lutut. Sedang untuk perempuan adalah seluruh badan selain wajah dan telapak tangan. Aturan pakaian dalam syariat Islam tidak boleh terlalu ketat sehingga menampakkan bentuk tubuh, dan juga tidak boleh terlalu tipis sehingga warna kulit akan terlihat. 3. Mencari ilmu. Setiap muslim laki-laki dan perempuan berkewajiban untuk mencari ilmu. Kewajiban mencari ilmu itu sejak seseorang lahir sampai dengan meninggal dunia. Anak yang telah balik dibebani hukum syariat. Oleh sebab itu, ia akan menerima balasan sesuai dengan perbuatannya. Ilmu hanya dapat diperoleh dengan belajar, dimulai dari dengan tekun membaca, terus berlatih, dan mengamalkan ilmunya. Namun, jangan lupa perbanyak berdoa agar Allah memberi ilmu yang luas dan bermanfaat. Wahyu pertama yang turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Iqra, yaitu bacalah. Ini menunjukkan pentingnya ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang beriman dan berilmu.